Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1953 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop perjanjian Asa dengan Aram. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram, yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala Iyon dan Abel Maim, dan segala tempat pembekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu, datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya, dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pecampur
rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat firman Tuhan ini menceritakan tentang kejatuhan Raja Asa. Raja Asa sebenarnya adalah raja yang hebat, raja yang tidak mau kompromi dengan dosa. Dia adalah raja yang tidak kenal takut, saudara, kepada orang-orang yang tidak suka dengan dia. Dia melakukan hal yang tidak populer, sehingga dia merobohkan semua tiang-tiang berhala pada saat itu yang tidak dirobohkan oleh para leluhurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Raja Asa ini sebelum dia jatuh dalam dosa di dalam 2 Tawarik pasal 16 ini, dia adalah raja yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi sayang saudara, Raja Asa tidak setia. Di masa-masa akhir hidupnya, Raja Asa justru melakukan kesalahan fatal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita melakukan hal yang sama yang dilakukan Raja Asa. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah ada di puncak kejayaan kita mendapat banyak berkat sehingga kita bisa membeli apapun yang kita inginkan. Tapi justru di saat kita diberkati, ada berapa banyak orang yang terjatuh ketika dia diberkati dengan luar biasa. Saudara, saya menangkap pesan begini. Berkat itu juga ujian buat kita. Amin. Makanya saudara perhatikan, ketika kita mau mendapat berkat yang luar biasa, kita mengalami tantangan, tekanan yang luar biasa juga, betul? Setelah kita berhasil melewati semua itu, Tuhan berikan kita berkat. Nah, banyak orang setelah dia diberkati langsung gelap mata, saudara. Ini yang terjadi, sehingga tidak heran banyak yang jatuh ketika mereka ada di puncak kejayaan mereka. Saudara, sebenarnya ketika kita diberkati Tuhan, kita harus terus memposisikan diri kita sama seperti sebelum kita menerima berkat itu, di mana kita betul-betul mengalami ujian hidup yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa saudara semua diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi tetap dalam keadaan ketika kita diizinkan Tuhan mengalami ujian yang berat itu. Bagaimana kita tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita betul-betul hidup bersandar kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang setelah diberkati Tuhan yang tadinya dia waktu susah setia dengan pasangannya, setelah diberkati Tuhan punya segalanya, mulai nakal, saudara. Betul? Banyak kan orang seperti itu. Waktu susah setia sama pasangannya, setelah diberkati, mulai saudara punya rencana menikah lagi, menceraikan, meninggalkan pasangannya yang sama-sama hidup susah merintis, tapi setelah punya segalanya, dia tinggalkan. Banyak orang seperti itu, saudara. Tapi saya percaya pendengar tidak ada yang seperti itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kesalahan yang dilakukan Raja Asa. Kenapa kita belajar kesalahan Raja Asa? Supaya kita belajar jangan melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan Raja Asa yang pertama, Asa mengandalkan manusia. Saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 7 di sana dikatakan, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ayat 7 perhatikan. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu
dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan Raja Asa, dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan Raja Aram. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudara, Raja Israel hendak menyerang Yehuda, di mana Raja Yehuda adalah Raja Asa. Raja Asa mendengar bahwa Raja Israel sedang membangun kubu-kubu benteng-benteng untuk memperkuat kerajaannya dan memiliki satu rencana untuk menyerang Yehuda. Sehingga Asa memerlukan teman sekutu, dan dia mendapati bahwa Raja Aram adalah sekutu yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa Raja Asa, dia tidak berdoa, dia tidak mencari nabi untuk meminta petunjuk, tetapi dia langsung mengambil satu inisiatif untuk memberikan persembahan emas perak kepada Raja Aram, supaya Raja Aram mengikat janji dengan dia untuk bersama-sama memerangi Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan Raja Asa. Sebab Raja Asa mengandalkan manusia, mengandalkan Raja Aram. Nah, saudara, ada berapa banyak di antara kita juga sama seperti Raja Asa, yang mengandalkan orang tuanya, yang mengandalkan relasinya, koneksinya, backingannya, bosnya, mengandalkan harta bendanya, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan, saudara, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, itu adalah orang yang terkutuk. Saudara, kalau saudara mengandalkan manusia, saudara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan benci orang-orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu terbatas, hanya segelintir debu. Manusia tidak dapat kita andalkan sepenuhnya. Yang harus kita andalkan Tuhan, yang tidak pernah mati, yang kekal, yang maha kuasa, gagah perkasa. Dialah yang harus kita andalkan, bukan andalkan manusia. Kalau saudara mengandalkan pejabat saudara, baik itu TNI, Polri, mungkin koneksi saudara, keluarga saudara, ada yang jenderal dan sebagainya. Saudara, itu semuanya sementara. Suatu saat mereka akan pensiun, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mati. Tuhan kekal adanya. Amin. Dia layak untuk kita andalkan, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, berkuasa atas alam semesta ini. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan Raja Asa menjadi pelajaran berharga buat kita, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kesalahan Raja Asa, dia mengandalkan manusia. Yang kedua, kesalahan Raja Asa, Asa menjadi sombong dan tidak mau ditegur, sekalipun itu yang menegur dia adalah hamba Tuhan, yang menegur dia adalah firman Tuhan. Dia nggak mau dengar. Saudara perhatikan di ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan Raja Asa, Asa mulai tinggi hati angkuh, sehingga dia tidak mau, tidak suka orang menegur dia. Dalam firman Tuhan ini, seorang pelihat itu biasanya disebut nabi juga itu. Hanani menegur Asa karena Asa mengandalkan Raja Aram, mengandalkan manusia. Tetapi saudara, Raja Asa bukannya bertobat, dia justru marah, saudara. Dia melakukan hal yang tidak sepatutnya. Dia memasukkan ke dalam penjara orang yang menegur dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, saya mau katakan jangan sombong, saudara. Kalau saudara tidak mau ditegur, itu kan tanda-tanda orang sombong.
Saudara, ketika saudara ditegur oleh firman Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat. Jangan membantah, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi, jangan membenci apalagi menganiaya orang yang sudah menyampaikan teguran firman Tuhan kepada saudara. Bertobat, saudara. Lihat Raja Asa, dia melakukan kesalahan yang fatal. Orang yang menegur dia atas nama firman Tuhan, justru dia tangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, banyak orang waktu miskin, rendah hati, saudara. Tapi setelah dia diberkati, mulai berubah, jadi sombong. Karena dia merasa, dia punya segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipercaya Tuhan, diberkati Tuhan, punya segalanya, tetaplah rendah hati. Amin. Kemarin saya mendengar di salah satu podcast di YouTube, saudara, ada istilah gini: orang kaya tidak sombong, orang yang sombong tidak kaya. Jadi saudara perhatikan, orang kalau sombong, dia mau pamer barang-barang yang branded, biasanya itu tidak kaya dia. Orang yang benar-benar kaya, dia nggak sombong, saudara. Tapi orang kaya baru, sombongnya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Orang sombong tidak kaya, orang kaya tidak sombong. Amin. Saudara, kesalahan Raja Asa, dia jadi sombong. Nah, ini yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Ketika kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, kita mulai pamer. Saya mau katakan, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka itu nggak suka kalau saudara itu lebih daripada mereka. Saudara punya barang yang mewah, saudara punya motor yang lebih bagus, saudara, orang-orang di sekitar saudara itu nggak senang. Mereka iri dengan saudara. Makanya saudara nggak usah pamer. Kalau saudara diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara sudah berlimpah harta kekayaan saudara, tetaplah dengar-dengaran pada firman. Ketika saudara ditegur, dengar itu. Amin. Dengarkan teguran itu. Supaya apa? Supaya saudara nggak kena murka Tuhan. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita umatnya adalah dengan cara menegur kita. Kalau kita ditegur, kita sadar, kita bertobat, selamat kita. Tapi kalau kita sudah ditegur, kita acuh tak acuh, kita nggak mau mendengarkan teguran itu, kita masih melakukan dosa, celaka kita, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kesalahan Asa, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan Raja Asa, dia menjadi sombong, karena dia merasa dia raja, punya segalanya. Dia bisa memerintah, dia bisa berkata apa saja dan anak buahnya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Dia merasa tinggi hati, jadi sombong. Sehingga ketika dia ditegur, orang yang menegurnya dijebloskan ke dalam penjara. Hati-hati saudara yang mulai sombong, bertobat. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, itu berarti Tuhan masih sayang sama saudara. Jangan sampai saudara malah petaka sudah menimpa saudara, baru sudah bertobat, terlambat saudara. Di saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat. Kalau sudah merasa tinggi hati, ditegur, marah, tersinggung, saudara, hati-hati saudara. Bertobat. Yang ketiga, kesalahan Raja Asa. Asa tidak mencari Tuhan. Perhatikan ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Bapak Ibu saudara, tadinya Raja Asa itu memang orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang
betul-betul hidupnya mencari Tuhan. Tapi karena dia sudah merasa punya segalanya, dia mulai melenceng. Dia tidak mau lagi mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara yang tidak mencari Tuhan, hati-hati. Apa yang terjadi? Asa sakit parah, saudara. Karena apa? Karena dia tidak cari Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mendengar firman Tuhan ini dan saudara sudah lama tidak pergi ke gereja, bertobat. Saudara harus cari Tuhan. Mulai dari sekarang berdoa, baca firman Tuhan, ke persekutuan, ke gereja, ikut ibadah di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mencari Tuhan, kita akan celaka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini kita belajar dari kesalahan Raja Asa. Ada 3. Yang pertama apa? Asa mengandalkan manusia. Dia mengandalkan relasi, koneksi, backingannya. Hati-hati. Saudara yang mengandalkan manusia, saudara akan celaka. Yang kedua, Asa menjadi sombong karena dia merasa dia raja yang memerintah cukup lama, dan dia mulai sombong. Tanda dia sombong ketika dia ditegur oleh pelihat yang bernama Hanani. Dia tersinggung, dia marah, dan menjebloskan hamba Tuhan itu ke dalam penjara. Hati-hati saudara. Kalau saudara ditegur firman Tuhan, saudara mengeraskan hati, saudara marah kepada orang yang menegur saudara dengan dasar firman Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, bersyukur. Bersyukur Tuhan masih mengasihi saudara. Saudara masih sehat, ditegur, bersyukur. Jangan sampai saudara datang malapetaka menimpa saudara, baru saudara bertobat, terlambat saudara. Ya, jadi kesalahan yang kedua, Asa menjadi sombong. Yang ketiga, kesalahan Asa, dia tidak mencari Tuhan, tetapi dia mencari tabib-tabib. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita belajar dari kesalahan Asa? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Asa. Sayang sekali, di awalnya Asa hebat luar biasa, tapi di akhir hidupnya dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia mengandalkan manusia, dia jadi sombong, dan dia melupakan Tuhan, dia tidak mencari Tuhan. Saya berdoa supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tetap rendah hati, dan tetap mencari Tuhan, sehingga kita sehat, diberkati sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita pada saat ini. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.